Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Ekonomi Moneter yang beranggotakan saya sendiri Imam Al-Hafiz, yang kedua ada Mbak Vivi Khalifah, yang ketiga ada Mbak Rika Maya Solihah, yang keempat ada Mbak Putri Noviani, yang kelima ada Mbak Korina Sinta, dan yang terakhir ada Mbak Maisya Chandra. Di sini kelompok kami akan membahas konsep dasar dan ruang lingkup ekonomi moneter. Langsung saja kita ke materinya. Let's go. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait ekonomi moneter. Nah, ekonomi moneter merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang sifat, fungsi, dan pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi. Nah, untuk kegiatan ekonominya itu dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mempengaruhi tingkat pengangguran, produksi, harga, dan hubungan perdagangan atau pembayaran internasional. Nah, selanjutnya yaitu pentingnya ekonomi moneter. Di sini kelompok kami menyebutkan pentingnya ekonomi moneter itu ada dua. Yang pertama, dapat mengetahui bagaimana proses penciptaan uang di masyarakat, tingkat bunga, pasar uang, serta sistem kebijakan moneter dan sistem pembayaran internasional. Kemudian yang kedua, dapat mengetahui serta menganalisis fenomena moneter. Nah, untuk fenomena moneter itu sendiri seperti bertambahnya jumlah uang beredar, berubahnya tingkat suku bunga, terjadinya kredit macet, fluktuasi nilai tukar, kebijakan Bank Indonesia dalam menetapkan tingkat suku bunga, kebijakan Bank Indonesia dalam menstabilkan nilai tukar rupiah, kemudian yang terakhir ada kebijakan Bank Indonesia dalam mendorong penyaluran kredit dan sejenisnya. Selanjutnya adalah kebijakan fiskal. Apa sih kebijakan fiskal itu? Kebijakan fiskal yaitu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk membelanjakan pendapatan negara untuk tujuan-tujuan ekonomi. Instrumen kebijakan fiskal meliputi penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak, jelas jika kita mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan, maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah outputnya. Kemudian sebaliknya, jika kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum. Tujuan dikeluarkannya kebijakan fiskal yaitu antara lain 1. Mencapai kestabilan perekonomian nasional. Kondisi inflasi atau krisis harga membuat kondisi ekonomi negara memburuk. Untuk memperbaikinya, negara berwenang untuk melakukan kebijakan fiskal seperti menaikkan atau menurunkan pajak. Yang kedua yaitu memacu pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara maksimal karena berpengaruh besar dengan pemasukan atau pendapatan negara, meliputi biaya dan cukai, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, devisa negara, impor, pariwisata, dan lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu mendorong laju investasi. Ketika iklim perekonomian baik dan ramah terhadap segala macam industri, laju investasi pun akan meningkat. Berbondong-bondong pengusaha dari luar negeri sekalipun bakal berlomba-lomba untuk masuk dan membuka usaha mereka di negara yang ramah usaha. Pendapatan negara dari pajak pengusaha pun bakalan bertambah drastis. Tujuan yang keempat yaitu membuka kesempatan kerja yang luas. Dan yang kelima yaitu mewujudkan keadilan sosial. Selanjutnya yaitu sebagai wujud pemerataan dan pendistribusian pendapatan. Untuk mendistribusikan dan pemerataan pendapatan nasional atau pendapatan masyarakat di seluruh wilayah negara Indonesia sehingga keadilan sosial bagi warga negara Indonesia dapat tercapai. Hal ini berguna untuk memberantas akan terjadinya kesenjangan sosial. Tujuan yang selanjutnya yaitu mengurangi pengangguran. Pencegahan terhadap terjadinya pengangguran merupakan tujuan utama dari diberlakukannya kebijakan ini. Kegiatan
Kegagalan dalam mencapai kesempatan kerja penuh atau pengangguran akan menyebabkan tidak tercapainya tingkat pendapatan nasional yang tinggi. Selain itu, adanya pengangguran membuat laju pertumbuhan ekonomi tidak tumbuh maksimal dan bisa saja menurun. Dengan penerapan kebijakan fiskal yang tepat, pengangguran dapat hingga output nasional tetap dapat terus tumbuh. Hal ini karena kesempatan kerja penuh dapat tercapai dan membuat pendapatan nasional tinggi dan laju pertumbuhan ekonomi semakin baik. Kemudian yang terakhir yaitu stabilitas baik harga barang dan jasa agar terhindar dari inflasi. Turunnya harga suatu barang akan membuat hilangnya harapan untuk mendapatkan keuntungan bagi sektor swasta. Akan tetapi, harga yang terus meningkat juga bisa mengakibatkan inflasi. Di sisi lain, inflasi bisa memberikan keuntungan seperti menciptakan kesempatan kerja penuh. Akan tetapi, inflasi juga berdampak negatif pada kelompok atau orang yang penghasilan rendah karena daya beli jadi menurun. Masalah inflasi yang tak kunjung stabil berpotensi membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berkurang. Melalui kebijakan fiskal ini, tingkat pendapatan nasional, kesempatan kerja, tingkat rendahnya investasi nasional, dan distribusi penghasilan nasional pun diharapkan akan berjalan dengan baik. Ya, yang selanjutnya adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal ataupun eksternal. Internal tersebut adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, dan pemerataan pembangunan. Sedangkan yang keseimbangan eksternal adalah keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Jadi, begitulah adalah pengertian dari kebijakan moneter. Terima kasih. Baik teman-teman, kita masuk pada materi yang kedua mengenai ruang lingkup ekonomi moneter. Saya Vivi Oliva Anis, NIM 7101418098 akan menerangkan mengenai peran dan fungsi uang. Abraham Maslow dalam teori motivasinya mengatakan bahwa kebutuhan manusia yang paling mendasar adalah kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik tersebut adalah berupa barang dan jasa. Untuk mendapatkan barang dan jasa tersebut, seseorang memerlukan adanya permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran tersebut membutuhkan alat berupa uang, sehingga dapat dikatakan bahwa uang adalah hal yang paling mendasar dan berperan penting dalam kebutuhan manusia. Seperti itu. Baik teman-teman, kita langsung saja pada fungsi asli uang. Yang pertama adalah fungsi uang sebagai alat tukar atau medium of change. Fungsi ini memisahkan antara keputusan menjual. Uang dapat dipakai sebagai alat tukar untuk mempermudah pertukaran barang dan jasa. Selanjutnya adalah sebagai satuan pengukur nilai. Artinya, nilai suatu barang atau jasa dapat diukur dan dibandingkan melalui uang. Misalnya, di Indonesia, uang yang dinamakan rupiah mempunyai fungsi sebagai dasar pengukur uang. Dipakai untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang dan jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga dipakai untuk menentukan harga barang maupun jasa. Kemudian adalah sebagai penyimpan nilai atau store of value. Dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Ketika penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa di masa yang akan mendatang. Baik, untuk yang kedua adalah fungsi turunan. Fungsi turunan uang
ada berbagai macam. Yang pertama adalah sebagai alat pembayaran, yang kedua adalah untuk menentukan harga, kemudian sebagai alat pembayaran hutang, sebagai alat penimbun kekayaan, contohnya itu ada uang, kas, surat-surat berharga, dan uang kontan di bank. Kemudian sebagai alat pemindai kekayaan atau dapat dikatakan modal. Selanjutnya adalah sebagai alat untuk meningkatkan status sosial. Maksudnya di sini adalah seseorang dapat mempunyai uang itu ketika mempunyai uang banyak, maka dapat dikatakan seseorang itu memiliki kekayaan yang lebih daripada yang lain. Terima kasih dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Nah, selanjutnya teman-teman kita lanjut ke sistem dan pengaruh moneter terhadap jumlah uang yang beredar dan kredit. Nah, sistem moneter adalah sebuah sistem yang di dalamnya terdapat peraturan dan undang-undang yang erat kaitannya dengan faktor pengendalian dan pengawasan uang yang beredar dalam suatu wilayah ataupun negara. Sistem moneter dalam penerapannya ada 3 pokok utama yang harus ada di dalamnya. Nah, yaitu yang pertama ada standar uang. Nah, standar uang di sini terbagi menjadi 2. Ada standar komoditas, kemudian ada standar kredit. Nah, standar komoditas di sini ditentukan dengan emas, sehingga dalam penerapannya sistem moneter ini harus memenuhi persyaratan antara lain nilai uang ditentukan dengan banyaknya ketersediaan emas, kemudian pasar emas dapat berlaku di dalam dan di luar negeri, kemudian ada nilai uang dapat disesuaikan dengan nilai dari emas yang berlaku. Lanjut, kemudian ada standar kredit. Nah, standar kredit di sini dimaksudkan bahwa standar unit atau uangnya tidak tergantung pada jenis kegiatan tertentu saja, tidak tergantung pada jenis logam tertentu, dan secara fungsi dan fleksibilitas dapat ditukar dengan jenis logam apapun. Ya, yang kedua ada jenis-jenis uang. Sistem moneter meliputi beberapa peraturan terhadap jenis uang yang beredar di dalam masyarakat. Nah, jenis uang yang sering beredar di masyarakat itu ada 2, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal di sini ada uang logam dan uang kertas, sedangkan uang giral ada cek dan giro. Nah, sebenarnya di jenis-jenis uang ini ada satu jenis uang lagi, yaitu uang kuasi. Tapi memang uang kuasi ini jarang digunakan di dalam masyarakat umum. Bentuk uang kuasi ini berupa surat berharga yang dapat dijadikan alat pembayaran, seperti contohnya deposito berjangka, tabungan, dan rekening valuta asing. Nah, kita lanjut yang ketiga. Nah, yang ketiga ada lembaga penerbit dan pengendali uang. Nah, yang berfungsi sebagai lembaga yang memiliki wewenang dan legalitas dalam mencetak uang adalah bank sentral dan bank komersial, di mana ini keduanya memiliki fungsi masing-masing. Nah, fungsinya ini di sini saya jelaskan. Bank sentral itu mencetak uang kartal. Kemudian kalau bank komersial memiliki wewenang untuk mencetak dan mengurusi berbagai uang giral. Lanjut ke fungsi penting ekonomi moneter. Nah, adanya sistem ekonomi moneter akan memberikan peran penting dalam suatu perekonomian. Salah satunya yaitu menciptakan iklim yang lebih fleksibel dan cepat dalam kegiatan ekonomi, baik yang berkaitan dengan pembayaran maupun transaksi. Nah, kemudian yang kedua ada berperan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu penentuan arah kebijakan moneter yang akan berdampak pada stabilnya tingkat harga. Kita lanjut ke pengaruh jumlah uang yang beredar dan kredit terhadap kegiatan ekonomi. Nah, jumlah uang yang beredar merupakan besar kecilnya jumlah uang yang ada dan beredar di dalam seluruh kegiatan yang bertujuan untuk menjaga berlangsungnya kegiatan ekonomi. Nah, dalam pengertian sempit yang dimaksud dengan jumlah uang beredar yaitu seluruh jumlah uang yang beredar di masyarakat, baik itu uang kartal maupun giral. Nah, secara luasnya pengertian dari uang beredar yaitu jumlah uang keseluruhan yang beredar di masyarakat, baik itu uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Nah, kita lanjut ke faktor. Nah, uang di sini sebagai faktor utama
sebagai faktor uang menjadi faktor sentral dalam sistem ekonomi moneter. Kenapa? Karena uang sangat menentukan terhadap arah kebijakan yang harus diambil oleh bank sentral untuk menjaga kestabilan nilai mata uang itu sendiri. Nah, kemudian selain itu akan menjadi indikasi dalam melihat besar kecilnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Nah, yang akan berpengaruh pada harga, koreksi tingkat suku bunga, jumlah uang kredit yang akan berpotensi macet, dan kemudian ada perubahan nilai kurs mata uang yang tidak stabil. Secara keseluruhan ini akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi dan akan menurunkan dana investasi yang masuk dalam suatu negara. Selanjutnya ada struktur dari bank sentral. Bank sentral adalah sebuah lembaga yang memiliki wewenang dalam mengatur dan menetapkan kebijakan moneter yang dianut oleh suatu negara. Kemudian di Indonesia sendiri yang menjadi atau berfungsi sebagai bank sentral adalah Bank Indonesia. Kemudian bisa dilihat di sebelah kanan saya ada struktur dari Bank Indonesia, ada Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, ada Bank Indonesia Institute yang membawahi Pusat Riset BI Institute, dan ada grup pengembangan akademi. Nah, Pusat Riset BI Institute itu membawahi 2 bagan, kemudian untuk grup pengembangan akademi membawahi 7 bagan. Kemudian selanjutnya ada fungsi dari bank sentral. Yang pertama, penerbit uang atau alat pembayaran yang sah guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian sebagai pelaksana dan perumus kebijakan moneter. Lalu ada penyedia jasa perbankan dan agen kepada pemerintah dan sering sebagai pengelola pinjaman pemerintah. Lalu ada kustodian dari cadangan bank umum dan pembantu penyelesaian akhir dari transaksi clearing antar bank. Kemudian ada penjaga keutuhan sistem keuangan dan pada beberapa situasi atau kondisi bertindak sebagai an emergency leader of last resort dan pengawas kehati-hatian perbankan. Lalu ada pelaksana dari kebijakan pemerintah di bidang nilai tukar dan sebagai kustodian dari cadangan devisa negara dan membantu negara dalam mengelola cadangan devisa. Lalu ada pembuat kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di negara berkembang. Bank sentral sering diberi mandat lebih luas untuk memperkuat pembangunan ekonomi. Lalu ada penasehat pemerintah terkait dengan kebijakan ekonomi, karena dipandang memiliki keahlian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. Lalu ada lembaga yang berpartisipasi dalam kerjasama pengaturan moneter internasional. Lalu yang terakhir ada lembaga yang memiliki hubungan erat dengan pemerintah, sehingga memungkinkan untuk mendapat tugas lain. Nah, tugas lain itu sendiri misalnya memberi layanan perbankan kepada publik dan memberikan perlindungan nasabah. Pengaruh jumlah uang yang beredar dan kredit terhadap kegiatan ekonomi. Jumlah uang yang beredar adalah besar kecilnya jumlah uang yang beredar dalam sebuah kegiatan yang bertujuan untuk menjaga berlangsungnya kegiatan ekonomi. Dalam pengertian sempit, yang dimaksud dengan jumlah uang yang beredar adalah seluruh jumlah uang kartal dan uang giral yang ada di masyarakat. Sedangkan dalam arti luas, jumlah uang yang beredar adalah total dari keseluruhan uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Pengaruh jumlah uang yang beredar dalam kegiatan ekonomi, yaitu 1. Semakin tinggi jumlah uang yang beredar, maka ini merupakan indikasi meningkatnya pertumbuhan ekonomi, dan begitu pula sebaliknya. Jika jumlah uang menurun, menunjukkan melambatnya perekonomian. Yang kedua, meningkatnya jumlah uang yang beredar akan menyebabkan menurunnya tingkat suku bunga, sehingga akan menarik banyak investasi dan pinjaman kredit untuk kegiatan ekonomi. Yang ketiga, menjaga kemampuan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa. Yang keempat, menjaga harga pasar agar tetap stabil sehingga dapat menurunkan risiko adanya inflasi dan deflasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kornasda Devi
SIM 7101/1844. Di sini saya menjelaskan tentang pembayaran serta sistem moneter internasional. Apa sih sistem moneter internasional? Sistem moneter internasional dapat didefinisikan sebagai struktur, instrumen, institusi, dan perjanjian yang menentukan kurs atau nilai berbagai mata uang dunia, termasuk juga penyesuaian aliran modal dan perdagangan internasional dan juga neraca pembayaran. Selanjutnya adalah sistem kurs valuta asing. Kurs valuta asing adalah perbandingan nilai atau harga antara mata uang asing yang dinyatakan atau ditukar dengan mata uang domestik. Sistem kurs valuta asing dibagi menjadi 3. Yang pertama, sistem kurs tetap. Yang kedua, sistem kurs bebas atau mengambang. Yang ketiga, sistem tingkat mengambang terkendali. Apa sih sistem kurs tetap? Sistem ini kondisi di mana tukar mata uang domestik ditentukan oleh pemerintah. Dalam jenis ini, pemerintah melakukan berbagai langkah dan kebijakan untuk mengatur nilai mata uangnya pada harga tertentu. Fluktuasi pergerakan harga yang terjadi akan diredam oleh pemerintah. Jika ada kelebihan pasokan, pemerintah akan membelinya. Dan sebaliknya, jika ada permintaan berlebihan untuk mata uang tertentu, pemerintah akan menjual persediaan mata uangnya. Sistem ini memang mampu memberikan kepastian tentang nilai tukar mata uang, tetapi kelemahannya adalah bahwa pemerintah harus memiliki cadangan devisa yang sangat besar untuk mempertahankan nilai mata uangnya. Lalu yang kedua yaitu sistem kurs bebas atau mengambang. Dalam sistem ini, besarnya nilai tukar diserahkan kepada mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah. Tinggi dan rendahnya dari mata uang ditentukan oleh tingkat permintaan dan penawaran mata uang itu sendiri. Yang ketiga yaitu sistem tingkat mengambang terkendali. Dalam sistem ini, nilai tukar dapat bergerak bebas, naik atau turun. Tetapi pemerintah akan melakukan intervensi untuk menghindari gejolak yang terlalu tajam. Pemerintah melakukan intervensi untuk mengintervensi ketika harga mencapai batas tertentu, misalnya 5% di atas atau di bawah tingkat keseimbangan. Campur tangan atau intervensi yang dilakukan dapat berupa batu, dirty floating atau mengambang kotor. Kondisi di mana pemerintah melakukan intervensi langsung dengan menjual atau membelinya valuta asing. Yang kedua, clean floating atau mengambang bersih adalah kondisi di mana intervensi pemerintah dilakukan secara tidak langsung, misalnya dengan mengatur suku bunga. Lalu selanjutnya adalah jenis kurs valuta asing. Jenis kurs valuta asing ada 2, yaitu kurs jual dan kurs beli. Kurs jual adalah kurs yang digunakan apabila bank menjual uang asing atau apabila kita akan menukar rupiah dengan uang asing yang kita butuhkan. Misalnya, Budi akan berlibur ke Eropa. Karena mata uang yang berlaku di Eropa adalah euro, maka Budi harus menukarkan rupiah dengan euro di bank. Tepat di waktu Budi menukarkan uang, harga 1 euronya adalah 15.000. Jika Budi ingin menukarkan 60 juta rupiah, maka yang cara menghitungnya adalah 60 juta rupiah dibagi 15.000 rupiah. Jadi yang didapatkan Budi adalah 4.000 euro. Lalu kurs beli adalah kurs yang digunakan apabila bank membeli uang asing atau apabila kita menukarkan uang asing yang kita miliki dengan mata uang domestik. Misalnya, sepulang dari Eropa, ternyata Budi masih sisa uang 100 euro. Agar bisa digunakan di Indonesia, maka Budi harus menukarkan uang euro itu dengan uang rupiah. Karena dalam kasus ini Budi sebagai pihak yang menukar uang asing, sementara bank sebagai pembeli, maka yang berlaku adalah kurs beli. Kurs belinya adalah 1 euronya 14.000. Maka cara menghitungnya 100 euro dikali 14.000 sama dengan 1.400.000. Selanjutnya adalah mekanisme menetapkan nilai tukar. Mekanisme menetapkan nilai tukar ada 5 mekanisme, yaitu yang pertama free float, yang kedua managed float, yang ketiga target zona arrangement, yang keempat fixed rate system, dan yang kelima adalah the current hybrid system. Apa sih mekanisme free float? Pada mekanisme ini, nilai tukar mata uang satu negara dengan negara lain ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran mata uang tertentu terhadap mata uang lain dipengaruhi oleh 1. Perubahan price level, 2. Perbedaan suku bunga, dan 3. Pertumbuhan ekonomi. Pada negara-negara yang menganut mekanisme free float, bila ketiga parameter tersebut berubah, maka partisipan pasar akan secara otomatis memperoleh nilai tukar mata uang pada nilai keseimbangan juga akan berubah.
karena kurva permintaan dan penawaran akan bergeser. Yang kedua adalah managed float. Mekanisme ini memungkinkan pemerintah untuk mengintervensi pasar pertukaran mata uang untuk mengurangi economic uncertainty yang diakibatkan oleh free float. Risiko free float dapat menyebabkan terjadinya inflasi serta dapat menyebabkan terancamnya neraca pembayaran luar negeri karena membahayakan ekspor. Oleh karena itu, dalam rangka mengurangi volatility, intervensi bank sentral diperlukan 3 pendekatan intervensi. Yang pertama adalah smoothing atau daily fluctuation. Bank sentral secara aktif dan teratur dalam periode tertentu membeli dan menjual mata uangnya terhadap mata uang lain untuk memuluskan transaksi perubahan nilai tukar. Yang kedua adalah lending against the wind. Dalam kebijakan ini yang dimaksud untuk mencegah terjadinya fluktuasi yang drastis dalam jangka waktu pendek akibat dari adanya peristiwa moneter internasional yang dampaknya temporer. Ketiga adalah unofficial pegging. Mekanisme ini dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan ekspornya dari fenomena upward atau downward exchange rate. Dengan demikian, pemerintah dengan tanpa pengumuman resmi dapat menentukan nilai tukarnya terhadap mata uang lain, sehingga dalam hal ini tidak ada komitmen terhadap level nilai tukar mata uang asing. Yang ketiga adalah transactional arrangement. Transactional arrangement ini adalah kepercayaan dari beberapa ekonom bahwa negara-negara industri maju dapat mengurangi volatilitas nilai tukar mata uangnya dengan cara membentuk suatu aliansi untuk menetapkan nilai tukar tetap mata uangnya. Bila terjadi penguat atau melemahnya nilai tukar mata uang salah satu negara anggota terhadap mata uang negara anggota lain, maka bank sentral negara masing-masing akan menjual atau membeli mata uang masing-masing. Karena kebijakan moneter masing-masing negara anggota yang berbeda, ditambah dengan neraca pembayaran luar negeri masing-masing anggota yang bervariasi, maka di mana negara dengan nilai tukar yang lebih kuat cenderung menetapkan nilai tukarnya. Lalu yang mekanisme keempat dan kelima akan dijelaskan oleh Saudara Imam. Mekanisme menetapkan nilai tukar yang selanjutnya adalah fixed rate system. Pada mekanisme fixed rate system ini, setiap negara anggota bersepakat untuk menjaga target tingkat nilai tukar mata uangnya. Bank sentral secara aktif menjual mata uang di forex market apabila nilai tukar uang akan melenceng dari state fair value-nya pada persentase di atas jumlah yang ditolerir. Dengan demikian, mereka akan memiliki tingkat inflasi yang hampir sama besarnya. Apabila tingkat nilai tukar mata uang tidak dapat dipertahankan, maka devaluasi merupakan the last resort yang bisa ditempuh oleh negara anggota. Dan yang terakhir adalah current hybrid system. Sistem nilai tukar pada masa kini merupakan suatu perpaduan atau hybrid antara managed floating dengan free floating, di mana mata uang utama akan dibatasi floatingnya, sedangkan mata uang yang lainnya dibiarkan free float dan di-pegged terhadap mata uang utama dunia. Jadi itulah adalah mekanisme menetapkan nilai tukar. Terima kasih. Kesimpulan materi kali ini adalah bahwa ekonomi moneter merupakan kegiatan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang sifat, fungsi, dan pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi di sini dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mempengaruhi tingkat pengangguran, produksi, harga, dan hubungan perdagangan atau pembayaran internasional. Berkaitan dengan ruang lingkup, terdapat pembahasan mengenai yang pertama ada peran dan fungsi uang dalam perekonomian. Yang kedua ada sistem moneter dan pengaruhnya terhadap jumlah uang yang beredar dan kredit. Yang ketiga ada struktur dan fungsi bank sentral. Yang keempat ada pengaruh jumlah uang yang beredar dan kredit terhadap ekonomi. Dan yang kelima ada pembayaran serta sistem moneter internasional. Pada dasarnya yang semuanya penting untuk kita ketahui bersama untuk pembelajaran kali ini. Mengetahui serta menganalisis beberapa fenomena moneter dan penciptaan uang. Jadi, itulah adalah kesimpulan materi yang kita pelajari pada hari ini.
Apabila banyak kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.